Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Ahmaduhu wa asta'inuhu. Salli wa usallim ala sayyidil anam Rasulillah Sayyidul alimin Imamul mu'minin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Segala puji bagi Allah yang tetap kita tidak akan pernah berhenti untuk memujinya. Dan kalaupun kita berhenti, masih ada hamba Allah yang lain yang tetap memujinya. Sebagai ciri, sebagai bentuk, hanya ingin Allah selamatkan di hari Yaumiddin. Jadi apa segala kebaikan yang kita buat hari ini ataupun hari yang telah lalu adalah salah satu usaha, adalah salah satu bentuk, adalah salah satu tujuan agar Allah selamatkan di Yaumiddin. Kita mengulanginya paling minimal satu hari itu 17 kali dengan menyebut Maliki Yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim itu punyanya Allah. Karena kita bengkok-bengkok. Kitanya bengkok-bengkok. Karena istiqomah itu punyanya Allah. Cuman Allah berikan kepada kita agar menjadi sebuah kebiasaan. Mustaqim itu adalah tidak ke kiri dan tidak ke kanan. Bukan yang lurus saja. Allah kasih jalan yang lurus. Tapi yang sering ke kiri dan ke kanan itu ya kita. Makanya mustaqim itu punya Allah. Iya, manusia akan istiqomah. Benar. Tapi istiqomah itu tidak semudah dari bibir yang tersebut. Memang benar, ya istiqomah saja. Akhi, bagaimanakah istiqomah? Itu istiqomah saja, niat istiqomah ya sudah, silakan istiqomah. Seperti itulah istiqomah. Dia bukan sebentuk barang yang bisa kita gunakan. Dia bukan sebentuk pakaian yang bisa kita kenakan. Namun istiqomah itu adalah sebentuk niat. Karena apa? Garansinya ada. Salah satunya cara untuk beristiqomah. Alladzina qalu rabbunallah. Tuhannya harus Allah. Baru bisa dapat istiqomah. Lalu Allah kasih garansinya apa? Tatanazzalu alaihimul malaikah. Allah akan turunkan kepada mereka malaikat-malaikat. Untuk apa malaikat tadi? Malaikat tadi kan asistennya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yaf'alu ma yu'marun. Mereka akan melaksanakan apa yang diperintahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Selama hidup kita ada dua malaikat yang terus mendampingi. Ada rakib, ada atid. Inilah malaikat yang selalu bersama kita. Yang tidak akan bilang tidak atau disogok untuk nggak nulis. Atau disogok biar nggak rekap. Atau disogok biar ditambah kebaikannya. Enggak. Semua sesuai dengan apa yang diperbuat. Wa tukallimu aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Yasin, surah Yasin. Tangannya cakap, kakinya cakap, sesuai apa yang ia perbuat. Salawat beserta salam tetap kita berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita untuk tidak menjadi orang yang pelit, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan celakalah bagi orang ketika disebutkan namaku ia tidak berselawat. Salah satu celaka yang lain adalah seorang anak masuk neraka sedangkan orang tuanya masih ada dan dia tidak mengabdi kepada orang tuanya. Itu salah satu celaka yang lain. Jadi mari kita tetap berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai kebaikan dari diri kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita akan bagi dua sesi surah Hud ayat 114. Yang pertama kali saya akan mengulas surah Hudnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Aqimis salata tarfan nahari. Jadi saya pisah. Di sini perintahnya adalah
kau dirikan. Apa yang didirikan? Salat. Jadi perintah salat itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, baik kepada nabinya ataupun kepada kita. Ini umumiyatul lafz ini. Ini sesuatu yang bersifat umum. Kau dirikan salat. Ingat kita kisah percakapan antara Allah Subhanahu wa taala dengan Rasulullah, yang kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara dengan Musa, dan Musa sampaikan bahwa Muhammad, silahkan minta kepada Tuhanmu, 50 rakaat itu tidak akan sanggup dilakukan oleh umatmu. Minta kurangin. Nih dia yang diminta kurangin. Bayangkan Rasulullah SAW malu berhadapan dengan Allah karena minta kurang. Tapi Nabi Musa sudah melalui masa mendidik umat dan tidak akan mampu katanya. Jadi pengalaman tadi Nabi Musa alaihissalam berikan kepada Rasulullah. Kau dirikan solat. Surah Hud ayat 114. Solat yang bagaimana? Solat apa yang dimintakan untuk kita dirikan? Di ujung siang, matahari mulai tampak. Dan di sekumpulan malam. Zulafan ini artinya kumpulan. Zulfa 1, Zulfani 2, Zulafa. Kumpulan. Dari sini kita akan bagi puncak solat, puncak solat, puncak solat. Di sini pagi, di sini siang, di sini malam. Ini adalah rentang waktu. Di sini pasti kita isi dengan bekerja. Di sini mungkin kita isi dengan istirahat. Atau mungkin di sini yang kita isi kerja. Atau mungkin ini di sini kita isi dengan istirahat. Intinya adalah aktivitas. Kepada siapa Allah perintahkan? Kepada yang hidup. Yang hidup banyak. Lalu Allah spesifikkan lagi. Kepada siapa? Manusia. Jadi perintah sholat tadi itu datang kepada manusia. Di mana mintanya? Malam. Tenggelam matahari. Ada maghrib. Ada isya. Ingat. Imam Abu Hanifah. Karena ini adalah jamak. Maka Imam Abu Hanifah memasukkan di dalamnya witir. Fardunya ada di maghrib dan isya. Wajibnya ada di witir. Fardu datang kewajiban dari Allah. Wajib datang kewajiban dari diri kita sendiri. Ini Imam Abu Hanifah. Jadi Imam Abu Hanifah, sesiapapun yang merasa bermadhab Imam Abu Hanifah, maka dia mewajibkan dirinya untuk berwitir karena taat kepada ayat Hud, surah Hud ayat 114. Maka isi dari sholat yang ada di waktu malam sesuai disampaikan Allah. Zulfam minal laili adalah maghrib, isya, witir. Lalu Allah kasih lagi di sini, waktu nampak matahari. Allah suruh apa kita? Ada zuhur, ada asar, ada subuh. Yaitu pemisah antara fajar dengan pagi hari yang kita sebutkan. Aqimus shalah. Dirikan sholat. Kapan? Nih dia. Tarfan nahar. Jangan bilang Al-Quran itu tidak mengatur waktu sholat. Al-Quran atur waktu sholat. Apa dia? Ujung siang. Mulai dari awalnya sampai ujungnya. Baru zulafan minal laili, waktu malam-malam hari. Tapi karena kita bermazhab Imam Syafi'i, maka kita mentaati yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Imam Abu Hanifah untuk agar maksimal taat kepada surah Hud ayat 114 dibuatnya witir.
Makanya ada di antara ulama menyebutkan sebelum tidur witir aja dulu. Ini dia dari sini. Kan kita pernah dengar itu kan. Sebagai sholat ikhtitam atau sholat penutup. Karena di mazhab Abu Hanifah, Aisyah, Maghrib itu adalah fardu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, sedangkan witir itu wajib yang datang dari diri kita sendiri. Kita sudah memahami konsep apa sholat. Dari siapa datang, perintahnya untuk siapa. Datang dari Allah, perintahnya untuk siapa? Untuk yang hidup. Yang hidup itu yang mana? Yang berakal. Karena tumbuhan tidak berakal. Kita sudah pahamin tadi bahwa seluruh semesta patuh kepada Allah. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard. Seluruh yang ada di langit dan di bumi itu bertasbih kepada Allah dalam makna taat. Selain siapa? Manusia. Bumi taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bintang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hewan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah hewan-hewan yang kita pelihara agar kita sembelih itu taat kepada Allah sehingga dia taat kepada kita? Tumbuhan yang kita ambil benihnya langsung kita tanam, dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala sampai Allah sebutkan dalam surah Al-Waqiah, kalian yang menanam apa aku yang menumbuhkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana pula kalau kujadikan itu kayu bakar yang tak bermanfaat, kata Allah Subhanahu wa taala. Antum tahrutunahu am nahnu zari'un. Kalian yang nanam, aku yang numbuhkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagaimana perintah kita? Kita taat atau tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala? Allah kasih alasannya, aqimus shalah. Lalu apa yang tersembunyi dari surah Hud ayat 114 ini? Mari kita lihat 5 nasihat hamba yang diberikan oleh para ulama. Yang pertama adalah lelah sebelum disiksa. Karena bisa jadi lelah tadi menyelamatkan kita dari siksaan. Yang kedua, al-faqru khairun minal qabri. Kita yang hidup, mari kita memahami bahwa kemiskinan lebih baik daripada di dalam kubur. Karena kita tidak mengerti apa yang terjadi di dalam kubur. Dan sungguh kekayaan yang kita miliki tidak menjamin apapun saat kita berada dalam kubur. Ini adalah nasihat para ulama. 3, perihal kemiskinan. Yang lebih buruk daripada kemiskinan itu adalah menyerah. Ini baru perihal kemiskinan. Kita bicara perihal ibadah. Apakah kita sudah menyerah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Lalu 4, di mata para ulama yang ahli ibadah dan terus memperjuangkan ibadahnya, yang kaya itu adalah yang qanaah. Apa qanaah? Berpuas terhadap apa yang ia miliki. Dia hanya punya satu baju yang koyak dengan benang dan jarum. Hilang jarumnya. Dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala karena ingin menjahit pakaian yang koyak dipakai untuk sholat. Lalu ada orang memberikan jarum. Dan dia bersyukur untuk jarum tadi. Namun pernahkah kita bersyukur akan pakaian yang baik yang kita gunakan? Mungkin kita belum pakai beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu kalimat kisah dari Imam Muhammad Mutawalli Sya'rawi disebutkan, ia pernah diundang ke rumah orang yang paling kaya. Untuk menuju rumahnya, ia dijemput oleh mobil yang mewah, melewati gurun pasir yang jauh, sehingga sampailah kepada rumah yang mengundang. Setelah berbasa-basi, menyambut para ulama alim ulama yang diundang, si kaya tadi
meminta kepada alim ulama, kau pinta kepadaku apa keinginan alim ulama. Maka si alim ulama tadi memikirkan bukan nafsunya. Karena kalau kita mungkin kalau saya mendapat tawaran itu, saya akan minta mobil yang mewah, rumah yang besar gitu ya, atau uang yang banyak gitu ya kan. Tapi alim ulama yang tadi berpikir apa yang enggak dia punya di dalam rumah yang besar dan semegah ini. Bukan nafsunya yang diperjuangkan, tapi pengajaran. Maka apa yang dimintakan oleh alim ulama ini? Kau berikan kepadaku sebuah jarum dan benang. Karena dia yakin orang yang kaya ini tidak akan punya jarum dan benang di dalam rumahnya yang mewah ini. Kalau minta uang pasti ada, permata pasti ada, harta pasti banyak. Atau mungkin giro ya, atau cek gitu ya. Mungkin ada. Lalu apa jawaban si kaya yang takut kepada Allah tadi? Kepada alim ulama meminta sesuatu yang mustahil. Ada di rumahnya. Jarum dan benang tidak akan kita temukan di rumah orang yang kaya. Karena apa jawaban si kaya yang soleh tadi? Tuan guru, mau sebentuk kain apa yang diinginkan? Beludrukah? Sutrakah? Atau kulitkah? Satu, memberikan pelajaran bahwa Allah lah yang memiliki segalanya. Yang satu, memberikan layanan terbaik. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang percaya kepada Allah dan hari akhir, maka hormatilah tamumu. Dia tidak akan membiarkan tamunya memintal benang untuk menjadi kain, maka dia tawarkan saja. Kain apa yang Tuan Guru inginkan? Bludrukah, sutrakah? Dua komitmen. Satu yang menguasai ilmu, satu yang ingin memiliki pengajaran. Dua-duanya Allah berikan kebaikan. Lalu yang kelima, nasihat dari para ulama perihal ibadah. Setelah lelahlah sebelum disiksa, karena kita lebih baik berlelah di bumi. Karena bisa jadi apa yang kita kejar adalah apa yang disesalkan oleh ahli kubur. Apa yang kita kejar bisa jadi itu yang disesalkan ahli kubur. Karena kita mengejar sesuatu yang tak pasti. Yang kelima adalah Allah beri kita masa, yaitu waktu. Ini juga bicara tentang waktu. Seakan-akan Allah menyebutkan, waktu yang kuberikan itu kau manfaatkan untuk aku, karena perintahnya sudah datang. Waktu, Allah hanya beri dua waktu untuk kita. Yang pertama, masa laka, dan masa alaika. Laka ini adalah waktu yang milik kita. Laka ini diidentikan bahagia. Jadi Allah kasih dua waktu kita. Yang pertama adalah waktu bahagia atau senang dan lain-lainnya. Dan yang kedua adalah waktu sedih. Lalu apa perintah para ulama di sini? Lalu apa yang Rasulullah sebutkan? Saat kau bahagia, maka janganlah kau menjadi kaum mubazir. Karena bisa jadi waktu yang Allah berikan kepada kita kesehatan ini, kita tabzirkan kepada sesuatu yang bukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu saat sedih, maka bersabarlah. Dan kedua-duanya masa tadi Allah suruh kita untuk karena tidak ada alasan untuk kaum pria tidak sholat. Kita tidak ada nifas, kita tidak ada haid, kita tidak ada halangan. Mungkin datang bintang gitu. Nah, ini adalah
part 1, part 1. Ini adalah bagian 1 kenapa seseorang harus mendirikan sholat. Dan kapan waktunya? Nanti pada part 2 kita akan membahas innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Dzalika dzikra lidzakirin. Insyaallah kita akan ketemu setelah 5 menit yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu di paruh kedua dari surah Hud ayat 114. Setelah kita membahas solat tadi dan 5 nasihat dari para alim ulama yang mudah-mudahan bisa menambah kebaikan dari diri kita sendiri. Inti dari surah Hud ayat 114 ini adalah ampunan dan dosa. Jadi sebenarnya kita ini membahas ampunan dan dosa. Karena apa saya sebutkan ampunan? Karena Allah Subhanahu wa taala menyambungkan setelah kita mendirikan sholat di waktu siang dan di waktu malam, apa yang akan didapat oleh seorang hamba? Yang didapat oleh seorang hamba adalah sholat itu dikategorikan kebaikan. Maka innal hasanat, sambungan dari ayat, sesungguhnya kebaikan. Hasanat ini jamak dari hasanah. 1 kebaikan. Hasanatani, 2 kebaikan. Hasanat, banyak kebaikan. Kebaikannya itu apa yang di mata Allah sebuah yang baik itu? Salat tadi. Karena apa salat tadi? Yudhibnas sayyi'at. Allah akan membuang segala keburukan kita di hadapannya. Jadi salat itu adalah sesuatu usaha ketika kita berikrar untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan dinamakan orang yang bertaubat kalau belum sholat. Tidak akan dinamakan kalau yang lagi populer sekarang, orang yang hijrah tidak akan dikatakan orang hijrah kalau tidak sholat. Jadi sholat itu intinya karena apa Allah sebutkan? Karena dia kebaikan. Dan dia adalah qimmah. Dia adalah puncak kebaikan. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya sholat itu akan menghalangi seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Paling minimal, kalau dia berprofesi seorang pencuri yang sedang sholat, maka dia berhenti mencuri. Paling minimal. Seorang pencuri yang sholat, dia tidak akan mencuri saat sholat. Dia tetap harus sholat dulu. Paling minimal, kalau kita hidup bersama dia, 5 waktu sholat tadi kita aman. Itu paling minimal. Dan akhirnya apa puncak sholat tadi kepada dirinya? Dia akan menyadari bahwa sholatnya tidak akan berarti kalau belum berhenti mencuri. Siap? Ya. Kalau kondisi yang seperti itu, enggak, sholatnya tetap. Karena sholat itu kebaikan buat dirinya. Dia akan terperbaiki sendirinya. La qaddarallah, Allah masuk ke dalam penjara sehingga tidak bisa mencuri lagi. Dan dia terus melaksanakan sholat di dalam penjara. Karena Allah pasti akan menemukan jalan untuk dirinya gitu. Allah tidak akan membiarkan orang yang sholat itu sia-sia. Allah pasti tunjukkan kepada sebuah kebaikan. Karena akhirnya apa dari kondisi sholat tadi? La ta'buduhu liyu'ta, bal ya'buduhu liyarda. Kau sembah Allah bukan agar dia kasih. Ya mungkin gak apa-apalah sholat dulu seorang pencuri yang sedang sholat. Mudah-mudahan Allah kasih nanti sesuatu. Allah kasih memang. Agar apa? Agar mampu menyembah Allah dalam puncak keridhaan. Agar dapat ridha Allah. Ya mungkin orang yang sholat untuk menggapai ridha Allah ini adalah orang-orang yang telah membiasakan dirinya. Tapi bagi pemula. Wallahu a'lam bishawab. Dan sholat tadi disebutkan dalam 3 titik. Yang pertama, dia adalah puncak kebaikan. Dia adalah puncak ketaatan. Dia adalah puncak ampunan. Saya akan memaparkan hadis dari Rasulullah SAW perihal sholat.
Diriwayatkan dari Akrim bin Ammar, hadatsana Syaddad, hadatsana dan seterusnya. Saat kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang seseorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, perhatikan perkataan, fokus. Ya Rasulullah, inni asabtu haddan. Ya Rasulullah, aku telah melakukan dosa yang wajib engkau had, yang wajib engkau berikan hukuman qisas. Lihat. Faqimhu alayya. Rasulullah, tolong laksanakan had. Aku ingin diampuni. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan apa? Fasakata'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendiamkan. Rasulullah mendiamkan dia. Ini ada orang datang ngaku. Sama kayak seperti pembahasan kita kemarin. Ya. Ini ada orang datang ngaku lagi kepada Rasulullah. Thumma a'ada faqala ya Rasulullah inni asabtu haddan faqimha alayya. Faqimhu alayya. Ya Rasulullah, aku telah melakukan sebuah tindakan yang wajib engkau qisas ya Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Fasakata'an. Untuk kali keduanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendiamkannya. Wa uqimatus salata. Lalu selepas permintaan kedua kalinya agar dihad dia, agar diberikan hukuman, agar divonis, agar dihukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datang waktu salat. Falamma ansarafa an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala Abu Umamah fattaba'a ar-rajul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka pun salat. Ia pun akhirnya menghentikan permintaan yang kedua. Sebelum dia meminta yang ketiga, dia ikut sholat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Abu Umamah menyebutkan, selepas sholat, orang tadi masih mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masih diikutinya Rasulullah. Lalu apa yang dibilangnya? Ya Rasulullah, untuk ketiga kalinya, aku telah melakukan sebuah dosa. Tolonglah ya Rasul, hukumlah aku, kata Rasulullah sallallahu, kata-kata sahabat, kata orang yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dan berkata, "Ara'aita hina kharajta min baitika alaysa qad tawadda'ta?" Wahai orang yang sedang meminta had kepada diriku, bukankah kau tadi keluar dari rumahmu telah berwudu? Wudu untuk apa? Salah satu fungsi wudu adalah untuk salat. Alaysa qad tawadda'ta? Bukankah engkau telah berwudu tadi? Fa ahsantal wudu'a, dan kau benar-benar wudu seperti orang yang akan mati. Karena dia akan meminta had kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia sedang meminta keadilan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Rasulullah malah balik bertanya. Apa yang tanya Rasulullah? Bukankah engkau tadi telah berwudu sebenar-benarnya wudu? Qala na'am. Iya Rasulullah, aku telah berwudu, makanya bisa ikut salat. Syahidtus salata ma'ana. Dan bukankah engkau telah bergabung salat bersama kami? Na'am. Iya Rasulullah, aku telah bersalat bersama kalian ya Rasulullah. Fa innallaha qad ghafara laka. Hanya dengan wudu'mu, hanya dengan salatmu bersama kami, Allah sudah mengampuni dirimu. Di dalam riwayat lain disebutkan, apa sih dosanya? Dosanya adalah mencium seorang perempuan. Apakah cium yang berlebihan? Wallahu a'lam. Karena para ulama menganggap ini sebagai dosa yang besar. Dan ada had di dalam. Wallahu a'lam bissawab. Lalu disebutkan pula di dalam beberapa hadis yang lain, perihal solat ini esensinya apa? Al-mu'minu yugharu wallahu asyadda ghairan. Seorang mukmin itu pencemburu,
Tapi ingat, Allah tuh lebih pencemburu daripada kita cemburu. Kapan Allah cemburu? Saat kita menyembah selain dirinya. Lalu di dalam hadis Asma binti Abu Bakar disebutkan, tidak ada apapun yang lebih cemburu yang diketahui oleh manusia selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan biarkan Allah cemburu karena kita sibuk dengan hal yang bukan dirinya. Baik. Setelah hadis tadi, disebutkan bahwa ada hadis lain. Seorang telah mendatangi Rasulullah SAW dan mengaku kepada Rasulullah SAW bahwa dia telah mencium seorang wanita. Sama seperti hadis yang tadi, maka turunlah surah Hud ayat 114. Makanya kita berani mengambil kapan seseorang akan diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala? Saat dia bukankah sujud itu diperintahkan atau disarankan para ulama, semakin lama engkau sujud maka akan semakin banyak dosamu yang berguguran. Kita berkomitmen ingin mendapat ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jagalah ini. Jagalah salat. Inilah adalah komitmen dari ayat 114. Apa yang disebutkan? Dosa. Meminta pengampunan dari dosa. Dan dua sebab dosa itu hilang. Yang pertama, dihapuskan dari catatan. Yang kedua, tetap dicatatkan namun diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah tujuan dari seseorang melaksanakan salat. Ingin diampunin Allah Subhanahu wa ta'ala, taat kepada surah Hud ayat 114 dan dirikanlah salat. Aqimus salata tarfan nahari wa zulufan minal lail. Karena apa? Innal hasanat. Salat itu sebagai puncak kebaikan. Yudhibnas sayyi'at. Akan menghilangkan segala keburukan. Keburukan kita bukan ditakar oleh hamba dengan hamba. Tidak. Keburukan kita hanya bisa ditakar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena bisa jadi keburukan tadi menghasilkan maka kita sampai kepada ayat selanjutnya. Inna dzalika dzikra lidzakirin. Sesungguhnya salat bisa menghilangkan keburukan di waktu siang dan malam sebagai pengingat orang-orang yang mau mengingat. Karena bisa jadi kita tahu salat tadi cuman lalai. Lalai kita tuh karena sebab apa ya? Karena sebab hidup. Lalai kita tadi bisa disebabkan apa? Karena sebab dosa. Lalai kita tadi disebabkan apa? Kita lupa bahwa satu keburukan Allah tetap tulis satu. Tapi kalau satu kebaikan Allah tulis 10. Lalai kita tadi karena apa? Karena banyak dosa di relung hati kita. Belum irinya, belum dengkinya, belum ghibahnya, belum dendamnya. Maka Allah sebutkan, inna dzalika. Kau ingat janjiku, hanya dengan sholat kau ampuni. Sholat yang kapan? Siang, pagi, malam. Karena bisa jadi apa? Kau banyak terlupa. Karena apa? Kelalaian. Kita akan tutup ayat ini. Bagaimanakah Allah Subhanahu wa ta'ala akan bahagia dengan taubat seseorang? Mari kita berpikir bersama. Apakah kita akan memaafkan anak kita yang berbuat salah? Pasti kita maafkan. Apapun besar pelanggaran. Apakah kita menciptakan anak kita?
Kita yang ciptakan anak kita? Enggak. Kita hanya sebab dari dia ada. Asbab. Lalu bagaimana Allah yang menciptakan kita dan kita datang kepadanya? Silogismenya hanya ini. Kita ini ciptaan Allah. Kita ini hobinya Allah. Terbayang oleh kita pelihara sesuatu yang menjadi hobi kita, katakanlah ikan cupang. Kemudian datang orang buang ikan cupang kita. Marah nggak? Marah kita. Tapi datang orang, diantaranya ikan cupang yang lebih cantik daripada ikan kita. Senang nggak? Seperti itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memandang ciptaannya. Kita sama anak kita saja yang bukan ciptaan kita, ketika dia datang memeluk kita, bahkan meminta maaf, kita saja senang. Apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika hambanya yang ciptaannya datang kepada dirinya. Kapankah kedatangan hamba itu bisa ditunggu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nih. Ini udah jelas, prosesnya sudah jelas. Wudunya, takbirnya, ayatnya, rukunya, ada sujudnya lagi. Inilah kemuliaan daripada salat. Dengan membayangkan anak kita yang kita maafkan, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menghargai kedatangan ciptaan. Di dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, "Ya bani Adam, ana laka muhibbun." Allah itu udah tanda tanganin MOU. Anak Adam, aku ini salah satu yang mencintaimu. Fa bihaqqi 'alaika kulli muhibbin. Maka demi cintaku kepadamu, datanglah kepadaku agar kau kucintai. Ud'uni astajib lakum. Kau panggil aku, bukan doa. Ud'uni itu dari bahasa Arab itu dipanggil, katanya panggil. Bukan doa saja. Ud'uni astajib lakum. Kalau kau panggil aku akan datang, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menantang kita. Orang dia enggak kekurangan apapun. Kenapa harus takut dia untuk mendatangi sesuatu panggilan yang datang dari kita? Ud'uni astajib lakum. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni, wahai Muhammad, kalau ada hambamu bertanya aku itu di mana, bilang aku dekat. Dan kapan kita bisa merasakan kedekatan dengan Allah? Kecuali ya sholatnya untuk mertua lah kan gitu. Atau karena ada mertua ya wajib biar nampak apa. Tapi lama-lama kelamaan kan akan hilang. Kan gak selamanya mertua akan mengontrol sholat kita. Maka sholat adalah kebaikan. Karena kita meyakini hidup itu laksana pedagang. Kita ini laksana berdagang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita ingin untung. Ada gak pedagang yang gak ingin untung? Semua pedagang ingin keuntungan. Dan seperti itulah manusia yang berjual beli dengan Allah. Menjual tenaganya, menjual waktunya untuk mendatangin Allah agar Allah beli kebaikan yang kita lakukan. Dalam ayat lain Allah sebutkan innan nafsa la'ammaratum bisu', yaitu dalam surah Shad. Sesungguhnya jiwa manusia yang Allah ciptakan itu akan menuju kepada keburukan. Ya saya, ya kita kan ciptaan Allah. Akan menuju kepada keburukan. Disinilah Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melepaskan kita. Disinilah Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin kita terus datang. La ammaratum bisu'. Tapi kita akan membahas akhir daripada ayat. Inna rabbi la ghafurur rahim. Perhatikan. Ghafur ini untuk dosanya. Mengampuni. Rahim ini untuk menjaganya dari dosa yang lain. Jadi kalau dosanya Ghafur ini seakan-akan Allah obati manusia yang sakit, yang banyak dosanya tadi. Sehingga Allah kasih obatnya. Apa obatnya? Ampunan. Lalu Allah sebutkan lagi rahimnya. Dia
adalah yang paling mampu memberikan imunitas agar tidak melakukan dosa tadi. Seorang pencuri terus sholat, Allah ampuni, akhirnya Allah kasih rahim. Dia tidak mencuri lagi. Ingat, inna rabbi laghafurur rahim. Laghafur. Sangat banyak ampunannya. Kapankah salah satu Allah akan mengampuni manusia? Kita kalau sedekah mungkin belum banyak harta kita. Kalau sedekah tenaga tidak mungkin kita pajang diri kita bersedekah tenaga, tidak. Maka sedekahkan tenaga kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salat. Karena salat itu adalah kunci daripada ampunan. Jangan bilang kita hijrah, jangan kita bilang taubat kalau belum mendirikan salat. Karena salat esensinya adalah esensi daripada orang yang taubat. Esensi ampunan itu adalah berserah. Karena tadi ada orang yang hanya berwudu bagus-bagus, ikut sholat kepada Rasulullah SAW, Allah ampunin. Jadi esensi daripada ampunan itu berserah. Yang kedua, wudu untuk sholat. Yang ketiga, taubat. Jadi berserah, berwudu untuk melaksanakan sholat, kemudian berserah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana agar kita lebih candu ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala daripada bermaksiat? Maka yang harus kita letak di dalam diri kita adalah istihdarus thawaba 'ala ta'ah. Kita harus bisa menghadirkan ganjaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Surga. Maka kita bisa akan kecanduan akan ibadah. Karena apa? Sedang cari surga. Lalu bagaimana orang bisa lalai sehingga akhirnya terus bermaksiat karena dia tidak meletakkan neraka di kepalanya. Karena kalau dia hadirkan neraka, bahwa yang akan diancam olehnya sesuatu yang dia tidak akan mampu, insya Allah dia akan takut. Jadi tugas kita, bagaimana kita akan candu akan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menghadirkan ganjarannya. Makanya Al-Quran itu detil. Hal ataka hadithul ghasyiyah. Wujuh yawma idzin khasyi'ah. Mukanya kecut. Mukanya kecut kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Wujuh yawma idzin khasyi'ah. Amilatun nasibah. Tertimpa dari pekerjaannya sendiri. Tertimpa oleh dosanya sendiri. Tasla narun hamiyah. Dia akan sampai kepada api yang dipanaskan. Ya kita tahu kopi yang dipanaskan, air yang dipanaskan, mobil yang dipanaskan. Ini api dipanaskan. Ini kan kalau kita letakkan dalam kepala kita, kita akan khawatir akan sebuah perbuatan maksiat. Narun hamiyah, tusqa min ainin aniyah. Ceret-ceret nanah. Ada yang mau minum? Ada yang mau minum? Baru Allah bilang lagi, wujuh yawma idzin na'imah. Ada yang wajahnya glow. Lisa'iha radiyah. Karena apa? Kerjaannya ngekor. Dia dulu kerjaannya adalah sholat aja. Ngekor sholat itu sama dia. Datang api neraka menjilatnya ketika melintas di siratal mustaqim. Sholat tadi menepis. Rasulullah SAW menantinya. Gak repot-repot. Sekarang itu yang harus kita lakukan. Bagaimana kita mencintai Rasulullah SAW. Jangan repotkan Rasulullah SAW di Yaumil Arafah. Dengan kita taat di sini. Kita sudah selawat sudah. Kita sudah pergi ngaji sudah. Kita sudah baca Quran sudah. Mari kita mencintai Rasulullah. Dengan tidak merepotkannya untuk membela-bela kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini baru katanya orang cinta Rasul. Ini enggak. Selawat kita payah. Sedekah kita payah. Sholat kita payah. Habis itu masuk padang mahsyar. Rasulullah SAW tetap akan mencintainya. Cuman bagaimanakah Rasulullah SAW repotnya. Seakan-akan kita tuh faqidul wa'yi.
orang yang kehilangan kesadarannya saat hidup. Sehingga tidak ada pekerjaannya selain maksiat. Satu kampung pun sudah membencinya, masih belum juga sadar. Inilah orang-orang yang akan merepotkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan kita dilindungi dari situ. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan pertobatan sebenar-benarnya pertobatan dan kita mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita mengingat khuffatil jannah bil makarih. Sungguhnya surga itu akan Allah angkat dari para ahlinya kebencian yang di dalam hati. Kita sekarang ini banyak kebencian kita. Benci miskin, benci malas sholat, benci malas tahajud. Kita banyak kebencian. Dan ketika Allah masukkan kita dalam surga, maka khuffat. Itu dihilangkan. Wan naru bisyahwat. Dan sungguh orang-orang yang berada dalam neraka akan dipenuhi dengan syahwat. Mari kita mengingat kembali bahwa la khaira fi khairin ba'dahun nar. Tidak ada kebaikan selepas kebaikan yang terus menerus akan menghasilkan neraka. Wala syarra fi syarri ba'dahul jannah. Mari kita mengingat kembali, tidak ada keburukan lepas keburukan akan menghasilkan surga. Tidak akan pernah. Dia tetap kebaikan tambah kebaikan akan Allah berikan surga, keburukan tambah keburukan akan Allah berikan neraka. Dan salah satu dari kebaikan tadi adalah salat. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita dan Allah Subhanahu wa taala benar-benar mengampuni kita. Allahumma ighfir lana wa ajirna minan nar. Allahumma ighfir lana wa ajirna minan nar. Wa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Wallahu muwaffiqun bi aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. ومن عصاني